Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru, pada video kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana pengisian raport pada aplikasi raport kurikulum merdeka untuk raport intra, kemudian juga ekstra kurikulernya, serta P5 dan PPRA. Ini untuk madrasah ya. Jadi selain P5 ada include juga di dalamnya PPRA atau profil pelajar rahmatan lil alamin. Kalau P5 itu sendiri punya makna sebagai penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini P5-nya. Oke, kita mulai. Untuk mengisi raport, kita isi dahulu bagian informasi umum. Silahkan klik data sekolah. Nah, data sekolah ini silahkan diperbaiki sebagaimana mestinya. Mulai dari NPSN, kemudian NSS-nya, nomor sekolah statik, kalau yang tadi nomor pokok sekolah nasional, kemudian alamat sekolah, kode sekolahnya diisi juga, desa atau kelurahan, kecamatannya, kabupaten atau kotanya, provinsi. Jika ada website silahkan ditulis di sini. Kalau tidak ada cukup diberi tanda petik dan garis datar, namanya gitu ya. Bisa juga ya kasih garis datar, gimana bisa. Kemudian email, nama kepala sekolahnya, NIP-nya, nama wali kelasnya, juga NIP-nya, kemudian kelasnya disesuaikan, bisa dipilih di sini. Misalkan ini untuk baru kelas 1, ya ditulis di sini. Ya, dipilih saja. Tadi kelas 1, ini B, fasenya ya. Kelas 1 fasenya A ya. 1-2 fase A. Semesternya misalkan semester ganjil atau semester 1. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik ini bisa atau yang ini sama saja. Baru kita isi data siswa. Nah, ini mungkin bisa diminta di bagian tata usaha untuk NIS dan NISN-nya diisi. Kemudian nama pesertanya, laki atau perempuan, tempat tanggal lahirnya diisi. Tanggal lahir bisa pola seperti ini atau polanya itu menggunakan garis miring bisa juga. Agamanya, pendidikan sebelumnya di mana, di RA atau TK apa. Kemudian alamatnya, jalan apa. Bisa juga dibuat detail, bisa ya sampai RT RW-nya ya. Kemudian nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, kemudian alamat orang tuanya ada di jalan apa. Ini bisa dilebarkan, kalau memang kurang lebar ya bisa dilebarkan seperti ini. Nah, bisa ditampilkan lebih lebar seperti ini ya, bisa. Nah, seperti ini. Isi semuanya siswa. Kalau memang sudah ada data yang dalam bentuk file, bisa langsung di copy saja ya, tidak perlu diisi. Termasuk di sini
nomor HP ya. Nah, ini adalah rekap absensi kehadiran selama 1 semester. Alfanya berapa, izinnya berapa, sakitnya berapa. Nah, setelah diisi lengkap, karena kalau nggak lengkap nanti juga akan berpengaruh pada kelengkapan data rapor. Oke, kita kembali. Setelah sudah, ini arah panahnya ke sini ya, berarti kita pilih mata pelajarannya di intrakurikulernya. Ini mata pelajarannya. Kalau memang misalkan di kelas 1 itu belum ada SKI, ya sebaiknya nanti ini langsung dihapus saja. Dihapus seperti ini. Baru yang mapel di bawahnya itu di copy. Yang ini tadi. Nah, ini kita copy di sini. Nggak bisa ya. Nanti kita ambil satu-satu. Nah, ini pindah sini. Ada ada, ya kita pindah ke sini. Ini bahasa Indonesia juga ada. Kita copy pindah ke sini. Matematika ada, kita copy pindah begini. Nah, kalau ilmu pengetahuan sosial misalkan tidak ada, ya ini IPAS ya, ada, kita hapus karena kelas 1 kan. Kemudian PJOK nya ada misalkan, ya kita ambil, kita Ctrl X, baru kita pakai Ctrl V. Seni budaya bisa juga tekan tulis begini ya. Kemudian bahasa Inggris misalkan belum ada misalkan, berarti kita pakai langsung ke B aja, baca yang ini ya. Nah, ini langsung ke sini aja. Nah, begini misalnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk yang kelas 1 tadi kan kita settingnya kelas 1 tadi ya. Kelas 1 yang di sini ya. Di sini. 1. Tapi kalau kelas 4 ya yang seperti awal tadi ya. Di awal tadi. Nah, kemudian setelah indranya kita isi, baru kita ekstranya. Misalkan ekskulnya untuk kelas 1 apa yang sudah ada. Misalkan belum ada pramuka. Yang ada misalkan untuk kelas 1 misalkan ekskul menari misalkan gitu ya. Nah, kemudian ada ekskul juga misalkan ekskul karate misalkan atau pencaksilat ya. Setelah itu ada mungkin pramuka juga nggak apa-apa, tulis begini ya. Jadi misalkan pramuka di awal ya, pramuka sini dulu menari misalnya 2 misalkan. Contoh saja nih ya Bapak Ibu, disesuaikan di sekolah kita masing-masing. Nah, berarti sudah. Baru kita input tujuan pembelajarannya. Klik yang ini, tujuan pembelajarannya. Kita isi untuk setiap mata pelajaran. Kita mulai saja dari Al-Quran Hadis. Nah, misalkan Al-Quran Hadis di sini mengenal huruf hijaiyah. Ya, nah, misalkan kemudian di sini arti surah Al-Fatihah misalkan ya. Kemudian di sini makna itu di Al-Quran Hadis ya. Al-Quran Hadis berarti makna Al-Quran. Nah, misalkan ini
Nah, misalkan seperti itu untuk Al-Quran hadis. Kalau ada lagi ya tinggal ngisi-ngisi aja. Kita lihat di satu materi itu ada beberapa tujuan, kita tulis di sini. Ringkas-ringkas juga tidak apa-apa, kalau mau panjang juga tidak apa-apa, cuma nanti kalau panjang itu berpengaruh di deskripsi Bapak Ibu ya. Nah, setelah selesai kita lanjut lagi nanti di akidah, kita isi juga di fikih, kita isi juga di bahasa Arab. Ini yang nomor-nomoran dihapus saja Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut di pendidikan Pancasilanya, lanjut di bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmaninya, PJOK-nya, di seni budaya, apa seni rupa atau seni musik yang diajarkan, kemudian baca tulis Al-Quran. Yang sisanya tidak usah diisi, tidak ada manfaatnya. Nah, kemudian setelah itu baru kita ke bawah, ke lingkup materinya. Lingkup materi kita isi juga sama. Nah, misalkan materi yang pertama tadi kan materinya apa? Huruf hijaiyah, berarti sini huruf hijaiyah. Terus ini surah Al-Fatihah. Di sini tadi pengertian Al-Quran. Misalkan sesuaikan aja nama materinya ya. Nah, kemudian setelah selesai lakukan di akidah akhlak ya, di akidah akhlak, di fikih juga sama, lingkup materinya apa saja, bahasa Arab juga apa saja, Pancasila apa saja, bahasa Indonesianya apa saja, matematikanya apa saja, sampai baca tulisnya ya. Nah, setelah itu baru masuk ke penilaian. Nah, kita nilai dulu, misalkan ini kita ke penilaian ekstrakurikuler ya. Jadi kita mau isi ekstrakurikulernya. Nah, di sini ekskul pertamanya pramuka. Nah, ekskul keduanya tadi ada pilihan ada enggak? Kita lihat di sini ada 2 ekskul. Apakah dia ini mengikuti ekskulnya yang pertama apa? Menari misalkan. Nah, menari. Ada 2 pilihan. Pilihan yang keduanya, nah, kita cari di sini misalkan pramuka, nah, seperti ini. Atau yang ini misalkan pramuka, yang ini menari misalnya. Nah, nanti pramukanya ini, menarinya misalkan di sini menari tari, misalkan tari Jepang tradisional. Nah, misalnya gitu. Ini deskripsinya, kemudian nilainya di depan, misalkan kompetisinya dia bagaimana, misalkan sangat menguasai atau sangat baik atau bisa baik misalkan ya, baik ini ada contohnya di sini. Nah, baik, mampu menerapkan, nah seperti itu ya, berarti mampu, kita tambahin aja mampu menari Japin tradisional. Nah, dah pendek-pendek aja, jangan usah terlalu panjang, yang penting bisa dipahami. Nanti yang siswa yang kedua juga sama, apakah kalau memang sama seperti ini bisa di copy ya, yang sini bisa dipilih juga sama menari misalkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya setelah kita isi itu, kita isi bagian asesmen formatif. Nah, kita isi nilai Al-Quran hadis, akidah, fikihnya. Bagaimana cara mengisinya? Seperti ini, kita klik. Nah, di sini ada keterangan. Rapot ini berasumsi bahwa guru telah melakukan penilaian formatif dan direkap dalam lembar tersendiri. Jadi
Bapak Ibu tidak mengumpulkan atau tidak memasukkan nilai formatif itu di sini. Nilai formatif itu apa sih? Nilai formatif itu adalah nilai proses. Nilai proses, tugas-tugas harian, ya, tugas-tugas harian. Nah, tugas-tugas harian itu dibuat aja di daftar tersendiri. Kemudian di sini kita hanya untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak, ya. Untuk KKTP atau kriteria tercapaiannya, ya. Kemudian cara mengisinya bagaimana? Kalau umpamanya tercapai, sini ya, pada kolom KKTP pilih 0 jika siswa tidak memenuhi KKTP-nya. Pilih 1 jika siswa memenuhi KKTP. Bisa juga diketik langsung 1 atau 0. Jadi di sini ada pilihan, bisa diketik langsung. Misalkan di sini ketik 1 bisa. Di sini langsung diketik 0 bisa, atau dipilih. Ada pilihannya. Nah, misalkan begini. KKTP-nya misalkan ini yang terendah atau yang agak kurang nilainya misalkan, ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini misalkan rendah. Nah, maka nanti akan muncul deskripsinya otomatis seperti ini. Silakan Ahmad Fathahillah menunjukkan pemahaman dalam mengenal huruf hijaiyah, makna Al-Quran, dan Ahmad Fathahillah membutuhkan bimbingan dalam arti surah Al-Fatihah. Nah, karena yang dia rendah di sini, ya. Jadi maksud dari capaian terendah ini bukan berarti harus dia tidak tuntas, bukan, ya. Artinya dari nilai-nilai itu, nilai inilah yang dia terendah. Ya, bukan tidak tuntas, karena kalau tidak tuntas harusnya dilakukan pembinaan atau remedial, ya, sampai dia tuntas. Nah, pembahasan secara khusus tentang KKTP nanti kita akan buatkan di video tertentu bagaimana membuat KKTP, atau dulu ya istilahnya itu KKM, ya. Cuma bedanya dengan KKTP ini, kalau KKM itu kan pakai satu angka, itu misalkan 75 atau 80, sedangkan kalau KKTP ini bisa menggunakan deskripsi, bisa menggunakan rubrik, atau bisa juga dengan angka tapi harus menggunakan skala, ya. Skala. Baik, nah setelah ini diisi keterangan ini bisa ditampilkan atau tidak. Misalkan ini mau tidak ditampilkan yang makna Al-Quran, bisa, ya, kita tidak tampilkan. Di sini kita kasih 0, ya. Nah, maka dia hanya seperti ini. Mungkin kepanjangan, kan, nggak perlu ditampilkan semua. Jadi hanya muncul 1. Misalkan ini terisi semua, kan khawatir deskripsinya panjang. Bisa tidak kita munculkan. Hanya kita munculkan yang tertinggi dan yang kita munculkan yang terendah. Misalkan itu bisa, ya, untuk menghemat kolomnya, ya, nanti di raport deskripsi. Karena kalau terlalu panjang nanti kolomnya juga melebar dan memakan lembar kertas yang lebih banyak. Oke, ya, ini kita coba pola seperti ini. Kalau mau ditampilkan ya tinggal ganti 1. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah terisi centangan-centangan seperti ini atau ketikan seperti ini, kita kembali lanjut di mapel berikutnya sampai selesai, ya. Kemudian setelah selesai, tadi kan di asesmen formatif. Nah, kemudian kita lanjut ke asesmen sumatif. Asesmen sumatif. Nah, ini di sini tadi sesuai dengan lingkup materinya. Nah, ini yang diisi sumatif 1 maksudnya nilai ulangan hariannya. Nah, oleh ulangan hariannya dapat berapa? Misalkan ini dapatnya 65 atau 75, misalkan gitu, ya. Kalau bisa, kalau belum tuntas pun ya harusnya diperbaiki, ya. Terus, nah, ini nilai akhirnya.
Adapun sumatif akhir semester ini boleh ada, boleh tidak. Kalau tidak ada ya kita kosongkan seperti ini, maka menggunakan nilai yang ini. Kalau ada di sini misalkan nilainya 90, di sini misalkan 98, maka ini merumusnya adalah dia menggunakan average rata-rata. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan formula yang lain juga bisa, ini bisa diedit di sini ya. Misalkan berapa persen ini, berapa persen ini bisa ya. Bisa diedit. Menyesuaikan kebijakan sekolah atau kebijakan masing-masing guru bidang studi. Nah, di sini ada penjelasan asesmen sumatif dilaksanakan tiap akhir lingkup materi atau bahasa kita ya ulangan harian lah gitu ya. Atau akhir semester ya pas lah seperti itu. Asesmen sumatif akhir semester tidak wajib untuk dilakukan, kewenangan diserahkan pada sekolah. Ya bisa saja ya, tapi kalau di sekolah itu umumnya dilaksanakan kecuali misalkan untuk mata pelajaran yang mungkin hafalan, mulok, ya tidak perlu juga, tidak apa-apa ya, cukup dengan nilai-nilai sumatifnya tiap minggunya atau tiap akhir materi. Kemudian isilah dengan nilai kuantitatif sejumlah asesmen sumatif yang sudah dilakukan. Tidak harus diisi semua, ini ya, tidak harus semuanya. Bentuk asesmen sumatif tidak hanya tes tertulis saja, bisa beragam, bisa proyek, unjuk kerja, dan observasi. Jadi sudah masuk di sini nilai pengetahuan dan prakteknya. Berbeda dengan rapot K13 itu dipisah, ini keterampilan, ini hanya gitu ya pengetahuannya. Nah, lalu kita lakukan untuk nilai akidah, juga fikih, bahasa Arab, semuanya sampai selesai baca tulis Al-Qur'annya juga ya. Nah, jika sudah selesai nilai asesmen sumatif, maka kita bisa cek nilai akhirnya bagaimana. Nah, ini ya nilai akhirnya. Nanti akidah ini akan menunjukkan nilai rapotnya nanti di sini. Ini ya semacam apa ya, leker lah gitu ya, lekernya. Nah, kalau sudah baru kita ke bagian sampul rapot. Nah, sampul rapot kita cek seperti ini. Nah, logonya nanti bisa dirubah ya, namanya menyesuaikan logo sekolah masing-masing madrasah ya. Kemudian di bagian sini juga nanti bisa dirubah nama sekolahnya, kemudian nama pelajarnya, NIS dan NIS-nya, Kementerian Agama kabupatennya. Nah, ini data-data untuk raport, misalkan ini apa tadi, MI apa gitu ya, lengkapin aja ini, bisa disesuaikan. Data berikutnya, kemudian penanggalan, dan di sini bisa juga nanti setelah cetak baru ditempel fotonya ya. Nah, ini bagian covernya, cover luar ya. Selanjutnya untuk rapotnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini nomor 2 dan nomor 1-nya. Nah, ini. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Data ini semua otomatis. Ahmad Fatahillah menunjukkan pemahaman dalam mengenal huruf hijaiyah, mana Al-Quran, dan Ahmad Fatahillah membutuhkan bimbingan dalam arti surah Al-Fatihah. Nah, dengan redaksi seperti ini, harapannya terjadi komunikasi dengan orang tua. Harus dipahami bahwa yang namanya membutuhkan bimbingan itu bukan berarti dia tidak tuntas, tapi dari sekian nilai yang ada, nilai inilah yang termasuk kategori terendah dan di sini yang tertinggi. Nah, di raport ini tidak dimunculkan KKTP-nya, cuma nilai akhir. Juga tidak dipisah mana itu nilai pengetahuan dan mana nilai keterampilan. Nah, demikian seterusnya. Kalau umpamanya terlalu lebar, ini bisa disempit yang seperti ini ya, digeser sesuai keperluan ya, sesuai keperluan. Nah, kemudian bisa dicetak, bisa dengan cara Ctrl P seperti ini ya, Ctrl P, kemudian sampai bagian akhirnya ya. Nah, kemudian khusus untuk nanti jika digunakan di semester 2,
Kalau ada keterangan naik tidak naik di sini sebenarnya ada ya. Nah ini nanti tinggal dikasih warna saja seperti ini. Nah kemudian untuk kotaknya mungkin bisa dikasih kolom, kita berikan kolom misalkan ya, kolom misalkan begini. Tadi lainnya kita kasih warna apa ini ya, salah, kita kasih warna tomat shell aja ya, border, cari warna hitam, kita ambil ini, kasih yang ini misalkan. Nah misalkan begini ya, untuk keterangan naik kelas, misalkan dia naik ke kelas 2, kalau naik ke kelas 3 bisa kita ganti di sini. Nah ya, bisa dipilih di sini. Dan untuk kurikulum Merdeka ini hampir-hampir anak tidak dianjurkan atau tidak disarankan dia tinggal kelas. Nah ini saya kembalikan aja ke versi semester 1, jadi sini kosong ya untuk semester 1. Nah, selanjutnya ini tadi raport, kemudian ini juga bisa diisi untuk keperluan mutasi, bisa dicetak, opsional aja ya. Kemudian ada juga buku induk, ini penting kita cetak, kita berikan ke tata usaha untuk mereka buku induknya ya. Kemudian nah setelah ini selesai baru kita beralih ke raport profil penguatan pelajar Pancasila ya, dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Kita masuk di sini. Nah, untuk identitas ini otomatis ya mengikut data yang sebelumnya. Kemudian data siswanya juga sama otomatis. Lalu deskripsi proyek. Nah, deskripsi proyeknya ini ada petunjuknya, tulis secara singkat tentang deskripsi proyek yang dilakukan di sekolah Anda pada tempat yang tersedia, isikan sesuai dengan jumlah proyek yang dilakukan selama 1 tahun. Jadi diisi di sini apa deskripsinya. Nah, ya, ini seperti ini. Isi saja 3 proyek. Ya, kalau kelas 1-2 proyek juga sudah bisa, maka yang ini kosongkan saja. Gitu ya. Proyek ketiga demokrasi Pancasila, proyeknya nggak usah. Lalu ini ada contoh deskripsi begini, di sini juga ada. Nah, kemudian proyek satunya kita input datanya. Nah, itu tentang apa? Misalkan tentang kebersamaan. Fasenya tadi adalah fase A ya. Ini otomatis dari tadi ya, kelasnya tadi kelas 1. Kelas 1. Misalkan untuk kebersamaan ini apa ya? Kita cari di sini misalkan gotong royong. Kita cek aja di buku proyeknya, itu biasanya sudah ada ya elemennya apa, misalkan kolaborasi ya. Kemudian sub elemennya yang mana, misalkan saling atau koordinasi sosial. Nah ini sudah masuk unsur rahmatan lil alaminnya, jadi koordinasi sosial atau toleransi tasamuh dalam bentuk kolaboratif dan sikap terbuka. Nah seperti ini ya, jadi diisi nanti sampai berapa elemen-elemennya ya, apakah sampai 6 elemen dimunculkan semua, 6 dimensinya dimunculkan, atau cukup sampai 2 saja atau sampai 4 saja.
itu menyesuaikan pada buku pedoman proyeknya ya. Nah, demikian juga di proyek kedua. Kemudian masih di proyek 1, setelah kita input baru kita nilai. Nah, nilainya cukup diberi tanda V saja ya, V ini ada keterangannya. BB ini apa? Ini ada keterangannya ya. BB itu belum berkembang, MB itu mulai berkembang, BSA berkembang sesuai harapan, sedangkan SB sangat berkembang. Nah, ini hasil dari isian kita tadi ya, kita checklist. Nah, setelah itu bisa diberikan catatan tambahan. Nah, catatan proses. Nah, ini di proyek pertama seperti apa, proyek kedua. Kalau proyek ketiga nggak ada ya kita hapus saja. Nah, catatannya begini misalkan di proyek pertama kedua. Nah, terus nilai di proyek keduanya, untuk datanya misalkan ini tadi format anak pribadi. Di sini kita bisa pilih orang secara fisik. Nah, ini ada atau keteladanan dalam bentuk personal individual ya, integritas dan disiplin. Nah, sudah muncul. Sininya juga sama, menyelaraskan budayanya. Nah, munculkan. Kemudian berbaginya kita kasih begini. Ini juga mengembangkan refleksi. Nah, sudah muncul ya nih bahasa-bahasa untuk PPRA-nya. Di elemen kelimanya merefleksikan dan mengevaluasi. Nah, seperti ini. Di sini keluasannya tatawur wa ibtikar. Nah, kalau sudah selesai diisi, lanjutnya ke penilaian, dicentang-centang seperti ini. Pipahnya juga dicentang ya. Seperti apa? Nah, begini, sini begini, begini. Nah, begini. Nah, setelah diisi, baru kita lihat ke catatan prosesnya. Nah, ini bisa di copy kalau memang sama ya, tidak apa-apa. Seperti ini kalau memang sama. Kemudian baru lanjut ke raport projectnya. Seperti apa bentuknya? Nah, seperti ini. Nomor 1, ini nomor 2-nya sini IPA. Rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini P5-nya, dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, proyek 1 catatannya ini, proyek 2 ini, proyek 3-nya nggak ada. Kalau umpamanya mau disembunyikan bisa ya, seperti ini, baru klik unhide bisa, atau dikosongkan juga tidak masalah. Nah, nanti muncul seperti ini bisa kita geser naikkan ya. Kemudian ini juga sudah muncul, nanti di catatannya yang ini. Kemudian proyek keduanya, proyek ketiga ini belum muncul di 3 karena tadi kita nggak isi ya, nggak isi. Kalau nggak isi sebaiknya juga bisa dihapus, kata-katanya yang disanti settingannya dikosongkan sehingga lebih terapi. Nah, seperti ini dicetak. Nanti ini bisa disembunyikan, yang seperti ini bisa disembunyikan, yang tidak terpakai bisa disembunyikan untuk menghemat kertasnya. Nah, sampai di sini maka selesailah pembuatan rapor kita, rapor yang sudah sesuai dengan Kemendikbud dan juga KMA Menteri Agama. Demikianlah sobat, semoga bermanfaat tutorial ini. Jika sobat memerlukan jasa layanan konsultasi, bisa menghubungi di nomor ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Jika ada pertanyaan juga boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih sobat guru, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.